Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat masa muda. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah diwahyukan Al-Quran sebagai pedoman umat muslim dan tentunya sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Ayunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Amalina Riyadatul Khalisa Dan saya Salsafira Ramadanti Khalifah dari pimpinan cabang Nasyatul Aisyah Boja. Saya Departemen Pusdatin, Saya Departemen Ekonomi, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan kultum dengan tema Muda itu kuat, jangan dipakai untuk maksiat. gapai ridho Allah. Ayunda yang dirahmati oleh Allah, masa muda itu istimewa. Masa muda itu kuat fisik, kuat mental, semangat kuat, rasa penasaran yang besar, punya mimpi yang tinggi. Akan tetapi Ayunda, justru karena kuat itulah masa muda bisa jadi dua hal. Yang pertama, jalan untuk menuju surga. Yang kedua, jalan cepat untuk menuju penyesalan yang sangat besar. Oke. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang artinya, maksud dalam kalimat tersebut adalah Allah bangga dengan anak muda yang memilih taat kepada Allah di saat godaan sangat kuat. Sebuah pepatah Arab yang berbunyi halakamru'um man lam ya'rif qadrahu, yang berarti hancurlah diri seseorang bila mana tidak tahu jati dirinya. Ayunda yang dirahmati Allah, muda itu kuat, tapi kuat kemana? Kuat bikin konten hingga larut malam demi dapat banyak like atau viewer, tapi susah menyempatkan waktu untuk menghubungi keluarga, menghubungi orang tua, atau bahkan belajar agama. Kuat berdiskusi panjang kali lebar hingga larut malam, membahas mengenai tren-tren yang sedang viral, tetapi dia sulit menjelaskan apa itu ihsan dan apa itu iman yang sebenarnya. Ayunda yang dirahmati Allah, banyak anak muda yang kuat bersaing dan berlomba dan bekerja keras dalam dunia pendidikan, dunia kampus, atau dunia-dunia yang lainnya, menjadi atlet internasional dan lainnya. Tetapi terkadang seorang pemuda atau pemudi itu lupa bahwa kesuksesan yang ia dapatkan itu merupakan doa dan restu dari orang tua dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Ayunda yang dirahmati Allah, energi masa muda itu mahal. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, semuanya akan ditanya pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa digunakan. Bukan cuma hidupmu bagaimana, tapi masa mudamu kamu pakai untuk apa. Maksiat di masa muda sering sekali dianggap sepele, sering sekali dianggap wajar. Allah masih muda, Allah nanti bisa juga tobat, Allah kita happy-happy aja dulu lah. Saya paham, zaman sekarang banyak godaan yang sulit untuk ditolak. Dari gaya hidup yang sangat menarik, hingga tekanan teman dari seumur, teman sebaya yang membuat kita berpikir, masih muda, boleh apa saja. Tapi ingatlah, Rasulullah tidak pernah bilang bahwa masa muda adalah alasan untuk berbuat yang salah.
Jangan sampai kuatnya masa muda kita malah dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat atau justru bahkan melemahkan kita di akhirat kelak. Kenapa ya banyak anak muda yang salah arah menggunakan kekuatannya? Salah satu penyebabnya adalah kita terlalu fokus pada hal yang sesaat, haus akan validasi. Sekarang kita masuk ke penyakit yang sering dialami anak muda zaman sekarang, yaitu haus validasi. Upload foto harus nunggu like, bikin story nunggu viewer, berbuat baik nunggu dipuji. Sedih kalau tidak dianggap, minder kalau tidak diperhatikan, merasa tidak berharga kalau tidak dipuji oleh manusia. Alhamdulillah min dzalik. Padahal hati manusia itu berubah-ubah. Hari ini memuji, besok mencaci. Hari ini mendukung, besok bisa meninggalkan. Kalau kita hidup hanya untuk mencari validasi dari manusia, kita akan lelah. Karena standar manusia tidak pernah selesai dan tidak pernah akan cukup. Tapi kalau kita hidup hanya untuk mencari ridha Allah, hati kita akan menjadi tenang, hidup kita juga akan lebih nyaman. Allah melihat usaha kita, walau tidak ada manusia yang melihat. Allah juga mencatat kebaikan kita, walau tidak ada manusia yang ingat dan akan tahu akan kebaikan yang telah kita lakukan. Allah juga melihat air mata yang telah tumpah di pipi kita, walau tidak ada yang tahu rintihan tangis kita setiap malam. Allah juga melihat. Pertanyaannya sekarang, kita mau jadi hebat di mata manusia atau di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ridha Allah itu lebih mahal daripada tepuk tangan manusia. Ayunda semuanya, masa muda itu tidak lama, kuatnya pun tidak lama. Jangan tunggu tua untuk kita taat kepada Allah. Jangan tunggu sempurna untuk kita mencari keridhaan Allah. Gunakan kuatmu untuk hal yang lebih bermanfaat. Karena pada akhirnya yang menyelamatkan kita bukan followers yang banyak, bukan pengikut yang banyak, bukan viewers yang banyak, tetapi yang menyelamatkan kita di akhirat kelak adalah amal kita sendiri dengan amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk pemuda yang dibanggakan oleh Allah dan tidak menyesal di akhirat kelak. Dan tentunya semoga apa yang kita sampaikan ini tetap menjadi amal jariah untuk saya, kami, dan kita semua. Sebuah pepatah Arab berbunyi, "Ungdur makola wala tangdur mankola." Lihatlah, perhatikanlah apa yang diucapkan, tapi jangan perhatikan siapa yang mengucapkan. Albiru manittaqal Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.